Pemkot Padang tahu itu bahwa rumah itu cagar budaya setelah rumah itu hancur gitu. Rumah singgah Bung Karno yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Padang musnah. Itu menunjukkan kepada orang yang sangat-sangat tahu tentang bagaimana cara perawatan cagar budaya. Dia menyebutkan namanya. Ya. Apa sebenarnya Siti Aminah dan Maju Urang? Oke, ini penelusurannya lebih ke belakang lagi. Iya. Masih ada rumah singgah Soekarno yang lain di Kota Padang. Ada kemungkinan. Apalagi rumah ini hanya sekitar 20 langkah kalau kita berjalan kaki dari depan rumah dinas wali Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak 2 minggu terakhir, publik di Kota Padang, Sumatera Barat, bahkan Indonesia, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, anggota DPR RI, dan juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Utut Adianto, juga mahasiswa dari GMNI protes karena rumah singgah Bung Karno yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Padang musnah. Bangunan bersejarah itu yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya saat ini rata dengan tanah. Persoalan itu kemudian diangkat oleh berbagai media, baik media yang ada di Kota Padang maupun yang berbasis di Jakarta, menjadi sebuah pemberitaan, dan sampai saat ini pemberitaan tersebut masih terus bergulir. Kita sekarang sedang bersama sejumlah jurnalis yang ikut serta menelusuri dan memberitakan persoalan tersebut. Juga ada peneliti sejarah dan anggota masyarakat sejarah Indonesia Sumatera Barat. Bersama kita sudah ada Sonya Andomo, cnnindonesia.com, kemudian saudara Yola Sastra dari Kompas ID atau Harian Kompas. Juga sebelah kanan saya ada Fahri Hamzah, jurnalis freelance yang menulis untuk Tempo, dan yang paling kanan adalah Rahmat Irfan Denas, peneliti sejarah dan anggota masyarakat sejarah Indonesia Sumatera Barat. Kita akan memulai dulu dari paling pojok kiri. Yola, Kompas sepertinya cukup intens memberitakan ini. Saya mencatat ada beberapa berita Kompas terkait rubuhnya atau hilangnya rumah Soekarno ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa interest, informasi apa yang didapat awal dan bagaimana proses pemberitaannya? Pertama kali saya membaca postingan di media sosial Facebook. Waktu itu ada salah seorang senior Aji yang mengirimkan link tersebut ke grup WhatsApp Aji Padang. Kemudian ya sekitar 2 minggu lalu dikirim oleh Bang Syafriardi Bahyul waktu itu. Tapi waktu itu tidak langsung saya tindak lanjuti, tapi saya baca dulu, baca. Kemudian saya baca berita di Tribun dan itu mulai diangkat soal perobohan itu. Karena saya mendapat informasi dasar yang menarik, kemudian saya ikut juga menggarap sehari kemudian. Hari kemudian saya langsung ke lapangan dan ternyata benar sudah rata dengan tanah. Tapi waktu itu sudah tidak ada lagi aktivitas. Tidak ada seorang pun di sana. Waktu itu saya tidak langsung pergi, tapi juga mencari informasi ke warga-warga sekitar, siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan rumah itu dan kapan dilakukan perobohan. Karena pada berita sebelumnya saya baca cuman dijelaskan soal perobohan saja, tapi tidak tahu kapan itu terjadi dan kenapa itu bisa luput dari wali Kota Padang yang rumahnya persis di depan itu. Kapan sebenarnya rumah itu pertama kali dirobohkan? Waktu saya wawancara dengan warga persis di belakang rumah itu, Pak, saya lupa namanya, tapi dia menyebut itu sekitar 3 minggu yang lalu katanya. 3 minggu yang lalu terhitung hari ini atau? Terhitung sekitar seminggu lalu saya wawancara, berarti sekarang sudah sebulan. Sudah sebulan. Satu narasumber saya, salah satu arsitek, juga menyebutkan itu terjadi sekitar 23 atau 24, tapi baru diketahui tanggal 25, berarti tepat sebulan dengan sekarang itu. Prosesnya berlangsung cepat gitu, sekitar 2 atau 3 hari paling lama. Tapi awalnya diceritakan kalau dia mau renovasi gitu, tapi tiba-tiba sehari 2 hari sudah hilang semuanya. Jadi informasi yang didapat warga awalnya renovasi gitu? Ya, awalnya pas membongkar atap itu ya ditanya mau diapakan, mau renovasi gitu. Ya. Ternyata sehari 2 hari ya roboh, data sama dengan tanah.
Warga sebenarnya tidak tahu detail ya, tapi dia tahu kalau itu tuh ada berkaitan dengan sejarah Soekarno. Tidak hanya warga yang di belakang rumah itu, saya juga menanyakan ke warga di depannya, dan umumnya informasinya sama terkait tanggal kejadiannya, kemudian prosesnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan sejarah Soekarno di rumah itu. Sayangnya pas hari itu saya coba konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Waktu itu dia tidak sedang di Padang, tapi lagi di luar kota, dan wawancara via telepon pun tidak memadai karena dia tahu kalau rumah itu sudah dirobohkan, tapi tidak tahu soal statusnya, kemudian ya belum bisa menjawab banyak hal. Pada hari itu tayang berita pertama gitu tentang perubahan rumah itu. Bahkan salah seorang narasumber waktu itu juga menyebut itu rencananya dulu akan dibangun museum di sana, tapi sampai rumah itu dirobohkan tidak menjadi apa-apa gitu. Justru malah dipergunakan untuk kafe dan belakangan menjadi posko partai-partai politik gitu. Posko partai dan juga posko pemenangan wali kota. Wali kota dan juga gubernur. Nah, kita ke Sonya. Liputan Sonya ini cukup menarik. Dia berhasil mewawancarai keluarga pemilik rumah. Jadi keluarga pemilik rumah yang diketahui disebut oleh tidak hanya situs Pemko Padang, juga situs Kemendikbud menyatakan rumah itu namanya rumah Emma Idam. Nah, Sonya punya temuan menarik terkait rumah tersebut. Seperti apa, Sonya? Iya benar. Pertama, kalau untuk nama yang sebagaimana kita tahu dari media yang di awal memberitakan itu sama-sama serentak membicarakan tentang pemilik rumah itu adalah Emma Idam. Ada yang dengan double M, EMMA, atau dengan satu M, Emma Idam. Namun ternyata setelah dikonfirmasi, yang kebetulan saya bisa bertemu dan dipertemukan dengan anak sih yang kita ketahui awalnya itu namanya Emma Idam itu. Nah, dia mengkonfirmasi bahwa nama ibundanya itu adalah Erna Irdam, atau secara lengkapnya Siti Erna Irdam dan ditambah dengan nama suaminya yaitu Idris. Jadi nama lengkap yang disebutkan oleh anaknya itu adalah Siti Erna Irdam Idris. Begitu. Nah, kemudian seperti apa penjelasan dari pihak keluarga terkait rumah itu? Kenapa bisa sampai ke tangan yang pemilik sekarang? Rumah itu, kalau kata keluarga Erna Irdam, yang diketahui kemudian namanya yaitu Ade Indrawan Irdam, anak kedua dari Erna Irdam, yang sekarang berprofesi sebagai dokter di Jakarta, itu menjelaskan rumah itu dibangun oleh kakeknya pada tahun 1930-an, dan sejak pertama kali rumah itu dibangun memang sudah digunakan oleh tokoh-tokoh revolusioner kalau kata si Ade Indrawan ini ya, gitu loh. Dan salah satu tokoh yang memang berpengaruh atau yang punya hubungan erat dengan Soekarno itu, Wawo Runtuh juga pernah menyewa rumah Erna Irdam itu di sana gitu loh. Nah, pada tahun 1942 itu yang sebagaimana yang diceritakan oleh kakek Ade kepada Ade sendiri itu pernah digunakan juga untuk Soekarno 3 bulan atau lebih di sana gitu. Waktu Soekarno menghuni rumah itu, siapa pemilik rumah waktu itu? Disewakan kalau tidak salah ke Wawo Runtuh itu ya? Nah, kalau menurut Ade Indrawan itu memang benar, waktu itu tetap kepemilikan rumahnya milik kakeknya, cuma disewakan oleh Wawo Runtuh yang baru saja datang ke Padang untuk bekerja sebagai dokter hewan di sini. Seperti itu. Lalu tidak lama kemudian Soekarno juga datang ke Padang, dan kemudian Soekarno diberi rumah itu oleh Wawo Runtuh untuk ditempati beserta istri dan anak serta satu orang pembantunya. Sampai kapan keluarga Erna Idam ini tinggal di rumah itu? Pertama itu 19 waktu PRRI itu juga rumah itu tidak lagi ditempati oleh keluarga Erna Idam. Karena kenapa? Suami Erna Idam yang bekerja sebagai kepala PUPR waktu itu lari dari PRRI karena diduga punya sindikat yang lain yang tidak sesuai dengan PRRI waktu itu barangkali. Dia melarikan diri dengan keluarga besarnya ke Jakarta. Nah, setelah PRRI itu yang hanya menempati rumah Wawo Runtuh, yang rumah yang pernah disinggahi oleh Soekarno itu hanya kakek dan neneknya.
Sedangkan keluarga Erna Irdam beserta anak-anaknya itu sudah di Jakarta semuanya. Akhirnya Erna Irdam dan anak-anaknya itu hanya pulang kampung, misalnya ingin menjelang Lebaran dan yang lainnya, itu hanya datang sesekali lah ke Jakarta ke Padang dari Jakarta begitu. Namun itu ditempati oleh kakek neneknya. Setelah kakek neneknya meninggal, akhirnya rumah itu kembali disewakan. Dan Erna Irdam membangun pavilion di belakang rumah tersebut untuk menjaga. Ada yang menghuni rumahnya. Menjaga si penghuni rumah itu. Kan rumah itu lagi disewakan kepada orang lain. Erna Irdam menempati membuat pavilion di bagian belakang untuk mengawasi rumah tersebut benar-benar tidak dibinasakan atau tidak diobah-abrik, ya seperti itulah oleh si. Bagaimana tanggapan mereka soal yang terjadi saat ini? Ini menarik ya, gitu. Kenapa ini diketahui sebenarnya tidak hanya dihancurkan begini, keluarga Erna Irdam sedih gitu loh. Setelah rumah itu memang dijual oleh keluarga Erna Irdam yang tidak mampu lagi datang bolak-balik ke Jakarta, apalagi Erna Irdam semakin tua tidak mampu bolak-balik ke Jakarta, dan akhirnya rumah itu dijual kepada pembeli. Setelah itu setiap kali si keluarga Erna Irdam bertolak ke Padang, mereka selalu menangis, bahkan katanya mereka menolak untuk melewati jalan Ahmad Yani tersebut. Kenapa? Karena mereka melihat kondisi rumah yang sangat jauh berbeda dari pertama kali mereka tinggalkan kepada pembeli barunya itu. Sementara waktu itu rumah itu sudah tercatat sebagai cagar budaya. Ya, itu dikonfirmasi juga oleh Ade Indrawan Irdam yang mengatakan pada 98 itu rumah itu sudah dijadikan cagar budaya. Memang mereka tidak menyimpan bukti itu menjadi cagar budaya, tapi sudah ada beberapa palang yang bahkan ditempelkan di rumah tersebut. Artinya pihak keluarga waktu itu sudah tahu itu cagar budaya. Iya, Nah, apakah kalau saya tidak salah dalam undang-undang cagar budaya itu ada disebutkan dilarang untuk mengalihkanankan gitu kan? Nah, apakah pihak keluarga waktu itu ada perjanjian juga atau sudah memberitahu kepada pemerintah setempat kalau rumah itu akan mereka jual atau seperti apa? Ya, sebelum rumah itu dijadikan cagar budaya, keluarga Erna Irdam itu tidak mau menjual, merenovasi atau mengubah bentuk dari bangunan itu sendiri ke orang sembarangan. Tapi memang gegara kondisi Erna Irdam yang sudah semakin tua dan tidak mampu lagi sering-sering bolak-balik antara Jakarta Padang, akhirnya Erna Irdam menjual rumah tersebut katanya ke orang yang sudah melakukan perjanjian untuk tidak mengubah, tidak menghancurkan atau tidak merenovasi yang berbeda sekali dengan rumah awal tersebut. Dan kata Ade, dia menjual kepada orang yang sangat-sangat tahu tentang bagaimana cara perawatan cagar budaya. Iya. Dia menyebutkan namanya? Ya. Atau ditulis dalam berita CNN? Iya, ditulis. Siapa namanya? Kepada keluarga Fauzi Bahar, wali kota waktu itu. Tapi apakah CNN sudah sempat atau soalnya sudah sempat mengkonfirmasi kepada Fauzi Bahar? Saya sempat beberapa kali menelpon Fauzi Bahar, tapi dia selalu berkilah, saya lagi nyetir, saya lagi sholat, saya lagi di Jakarta dan yang lain-lain, dan tidak sempat berwawancara lebih lanjut. Nah, ini menarik juga, ternyata terjadi perpindahan kepemilikan dan waktu itu dijual atau dialihkan kepada Fauzi Bahar gitu ya. Nah, kita mungkin masih menunggu nih berita dari kawan-kawan mengkonfirmasi wali kota Padang saat ini. Kita berharap bisa dijawab juga nanti. Nah, kita ke Pak Hari, apa temuan lain yang Pak Hari dapatkan terkait rumah ini? Kalau tidak salah, Tempo mengangkat soal bagaimana juga perjalanan Soekarno dari Bengkulu sampai ke Padang juga. Iya, seperti apa? Sebenarnya temuan dari saya ketika itu awalnya saya wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di sana sebagai ketua RT, dan dia bilang bahwa yang punya rumah ini adalah namanya itu namanya bukan Emma Idan, tapi Erna Irdam. Irdam itu adalah nama suaminya. Nah, setelah itu dia istri ketua RT ini juga bilang bahwa yang punya rumah ibu Erna itu adalah Siti Aminah dan ayahnya adalah Maju Urang.
Nah, dari data itu saya mencoba mencari-cari siapa sebenarnya Siti Aminah dan Maju Urang. Oke, ini penelusurannya lebih ke belakang lagi ya? Ya, nah dapatlah di sebuah situs yang di sana dikaitkan dengan Arif Ahmad Maju Urang, istrinya di sana disebutkan adalah Siti Aminah. Dia punya anak namanya J Datuk Batua, tapi anak keduanya diprivatkan, jadi nggak diketahui. Setelah saya coba cari siapa Arif Ahmad Datuk Maju Urang ini, di salah satu artikel juga disebutkan dia dikaitkan dengan Arif Ariman. Dia sempat menjadi komisaris Telkom, dan di sana dibuat bahwa bapaknya adalah Irdam Idris dan ibunya adalah Erna Idris. Kebetulan ketika demo kawan-kawan GMNI ketika itu adalah salah satu mahasiswa S2 Universitas Andalas, dia nyebut bahwa bapak atau suami dari Erna Idam ini adalah penulis buku sejarah PU Indonesia. Oh. Nah, saya cari ternyata Irdam Idris ini adalah salah satu kepala dinas departemen PU Sumatera Tengah ketika itu. Dan dia juga orang yang termasuk panitia pembentukan balai perguruan tinggi hukum Pancasila Hukum. Itu cikal bakal dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Di buku sejarah perjuangan kemerdekaan Minangkabau dan Riau di jilid 1 itu saya dapat ternyata Arif Ahmad Datuk Maju Urang ini adalah Demang di Kota Padang. Waktu itu dia mulai menjadi Demang itu dia dari mulai wakil Demang menjadi Demang di 1940. Nah, saya mencoba mengaitkan apa hubungan Erna Irdam dengan Arif Ahmad. Saya teleponlah salah satu juga jurnalis senior, siapa? Pak Asril Taniago ketika itu, dan dia membenarkan bahwa Erna Irdam ini adalah anak dari Arif Ahmad, Datuk Maju Urang. Asril Taniago ini juga penulis sejarah. Dia pemerhati dan peneliti sejarah, dan dia menyampaikan bahwa Erna Idam memang punya anak namanya Arif Ariman dan Arif Ariman itu meninggal pada tahun 2010, dan itu adalah kawan dekat saya, dan Arif Ariman lah yang bercerita bahwa rumah itu dipinjamkan ke Dr. Waruntu oleh Arif Ariman ketika itu. Artinya Arif Ariman ini masih saudara dengan Ade ya. Oke. Ade. Ya. Iya. Oke. Terus lanjutkan tadi. Dan setelah itu disitulah saya menemukan benang merahnya bahwa memang itu adalah rumah dari Dr. Waruntu, karena di beberapa diskusi di grup Aji Padang ketika itu masih meragukan apakah itu memang rumah singgah Soekarno. Karena di beberapa literatur dalam beberapa buku menyatakan bahwa Soekarno itu tinggal di rumah. Ada yang bilang di buku itu dia tinggal di rumah Egon Hakim. Egon Hakim ini juga salah satu dosen di hukum Pancasila ketika itu. Ada juga yang bilang di Inggit cerita bahwa mereka sampai di Padang, mereka tinggal di rumah runtuh yang bertetangga dengan Egon Hakim. Sementara temuannya rumah Egon Hakim di mana? Dalam sawahan ketika itu, di dalam penelusuran dari beberapa kawan-kawan. Di buku telepon dilihat bahwa rumah Egon Hakim di sawahan. Di situ dugaan kuat memang itu bukan rumah runtuh. Tapi setelah konfirmasi dan menemukan benang merahnya bahwa memang itu adalah rumah yang pernah didiami oleh runtuh, seperti itu. Waktu itu apakah ditulis juga bagaimana kisahnya Soekarno bisa sampai ke rumah itu? Ya, jadi artikel saya atau tulisan saya di Koran Tempo itu di dua artikel. Pertama soal sejarah rumah, yang kedua bagaimana sejarah Soekarno itu saya baca di salah satu buku, yaitu yang berjudulnya Kesadaran Kolonialisme. Ketika itu Soekarno berada di Bengkulu dalam proses pengasingan. Oke. Masih zaman Belanda ya? Zaman Belanda. Karena Belanda khawatir Soekarno dimanfaatkan oleh Jepang yang ketika itu mulai masuk ke Indonesia. Hindia Belanda namanya masa itu. Soekarno diungsikan ke niatnya ke Australia. Tapi dari dia berjalan kalau di buku itu dia berjalan menggunakan mobil pick up ke Mukomuko. Dari Mukomuko dia berjalan kaki ke
Padang. Oke. Ada juga yang bilang bahwa dia sampai ke Soekarno ke Painan dan dijemput oleh Hizbul Wathan yang Muhammadiyah yang bermarkas itu di Masjid Ganting, dan dijemput oleh yang ketuanya ketika itu Pak Asril juga cerita bahwa ketua HW ketika itu adalah Dahlan Datuk Junjungan. Siapa dia? Dia adalah anak dari bapak dari ayah dari Alwi Dahlan. Ya, mantan menteri ya. Ya, mantan menteri. Tapi itu tidak banyak diceritakan di beberapa buku. Nah, sesampainya di Padang, ada kontroversinya bahwa dia dijemput dengan pedati atau dia yang datang sendiri sampai di Padang. Sampai dia di Padang, ternyata Jepang sudah berhasil menguasai Padang. Belanda kocar-kacir dan akhirnya dia memutuskan lari sendiri dan Soekarno dibebaskan ketika itu. Nah, diselamatkan oleh beberapa tokoh yang ada di sini. Belanda ada juga di webnya Kemendikbud itu yang bilang bahwa awalnya Belanda mau mengungsikan Soekarno ini ke Cane yang di Aceh, kota Cane. Tapi ternyata yang diungsikan ke sana adalah Khatib Sulaiman dan beberapa kawan-kawannya. Bukan Soekarno. Soekarno yang berada di Bengkulu ketika itu. Itu beberapa temuan yang saya dapatkan. Oke, menarik. Kita ke Denas nih. Keberadaan Soekarno di Padang ini banyak ditemukan dalam catatan-catatan sejarah atau buku-buku yang mungkin yang sudah ada. Setahu Denas berapa yang menulis tentang ini? Ya, tentu saja pertama tentang Soekarno di Padang, sumber primer itu dari buku Cindy Adam yang menulis biografi Soekarno penyambung lidah rakyatnya. Nah, di buku ini dengan terang dan jelas dia menyebut nama tokoh sentralnya di Padang yang menjadi sahabatnya itu adalah Wowo Runtuh. Ya. Nah, sayangnya penelusuran kita mencari Wowo Runtuh itu akan membuat kita buntu ya, karena Wowo Runtuh yang disebut Soekarno ini, Wowo Runtuh sendiri adalah nama fam atau marga di Minahasa gitu kan. Apakah memang sahabat ini memang namanya cuma itu saja? Saya rasa tidak gitu. Oke. Dan kedua disebutkan Wowo Runtuh ini adalah dokter hewan. Nah, penelusuran saya pribadi memang ada nama Wowo Runtuh dengan dengan profesi dokter hewan. Oke. Dan itu memang dia lulusan sebuah kampus di Belanda gitu kan. Namanya itu F.C. Wowo Runtuh. Juga masih samar ya nama panjangnya. Dan ternyata selain Wowo Runtuh yang dokter hewan, di Padang sendiri juga ada Wowo Runtuh yang lain gitu. Oh ya? Ya. Dan selain Wowo Runtuh yang lain, artinya perlu masih terbengkalai sejarahnya adalah Wowo Runtuh sahabat Soekarno ini siapa gitu kan. Tapi yang jelas Wowo Runtuh sahabat Soekarno ini dia adalah temannya Hasanuddin gitu kan, ayahnya Soekarno. Dan dia memang sebelum dia di Padang itu dia berdinas di Bengkulu sebagai dokter hewan, membuka praktek di Bengkulu, dan dia pindah ke Padang itu tahun 1938. Kita bisa lihat di buku sejarah perjuangan kemerdekaan di Bengkulu karangan MZ Rani gitu kan. Kalau di Sumbar kan buku sejenis ditulis oleh Ahmad Hussein dan kawan-kawan gitu kan, sejarah perjuangan kemerdekaan di Minangkabau. Nah, jadi untuk melacak keberadaan Soekarno di Padang ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari nama Wowo Runtuh ini gitu. Ya. Masih bengkalainya adalah siapa Wowo Runtuh ini. Tapi yang lebih kuat Wowo Runtuh yang mana? Kalau saya pribadi mungkin tidak melakukan penelusuran sampai situ, tapi teman-teman jurnalis mengkaitkannya dengan Alex Wowo Runtuh gitu kan. Saya juga mendukung teman-teman masih mencari ya. Mungkin masih berjibaku. Poin selanjutnya adalah jika Wowo Runtuh di Padang, apakah benar rumahnya di Jalan Belantung Kecil yang kita namakan Ahmad Yani ini? Kenapa kita patut pertanyakan? Pertama, kawasan Belantung Kecil itu di semua literatur Belanda itu adalah kawasan pinggiran orang Belanda, bukan kawasan elit orang Belanda, tapi masuk kawasan pinggirannya lah. Elitnya di mana? Elitnya sekitar Batangarau, Jalan Gundo Kandung sekarang gitu kan. Nah, apakah ada apa namanya, kita bisa pertanyakan gitu, kenapa Wowo Runtuh bisa tinggal di situ gitu kan? Pertama, dan kedua, pertanyaan berikutnya adalah dalam biografi Cindy Adam dia kan menyebut dia biografi Soekarno yang dalam biografi Soekarno yang ditulis Cindy Adam dia menyebut
tinggal di rumah Woworuntu. Ya. Ya. Tidak menyebut nama lain gitu selain Woworuntu aja. Apakah Cindy Adam tidak melakukan verifikasi atau mungkin Soekarno tidak mengenal tokoh lain gitu kan, sehingga dia hanya menyebut nama Woworuntu. Singkat aja. Ya. Dia tidak menyebut Ahmad Arif Datuk Maju Orang gitu kan. Ya. Kita patut pertanyakan gitu kan. Ketiga, kenapa Soekarno tidak menyebut itu? Berarti ada kemungkinan bahwa bisa jadi dia memang tinggal di rumah Woworuntu yang bukan rumah yang ditempati Woworuntu. Ahmad Arif Datuk Maju Orang. Nah itu bisa jadi kan ya. Dan dari kemungkinan yang ketiga ini cukup logis menurut saya pribadi, karena Soekarno di Padang itu kan rentang waktunya sekitar minimal 3 bulan sampai 5 bulan ya. Bisa jadi dia beberapa rumah lain yang disinggahinya gitu kan. Oke. Cuma dari yang paling berkesan mungkin rumah Woworuntu. Dan yang ditulisnya, yang disampaikannya kepada Cindy Adam hanya rumah Woworuntu. Iya, rumah Woworuntu. Nah, ini kan selain dia pernah pertama kali di hotel gitu. Nah, kalau tidak salah saya dalam biografi Inggit itu, istri Soekarno juga menyebutkan rumah Woworuntu juga. Nah, ya sumber kedua yang masih bisa kita sebut sumber primer, ya biografi Inggit perempuan dalam hidup Soekarno yang menyebut juga dia tinggal di rumah Woworuntu. Dan menariknya rumah Woworuntu ini dia mendefinisikannya dia bertetangga dengan Egon Hakim. Ya, nah itu menarik tuh. Ya, jadi petunjuk satu-satunya rumah Woworuntu ini adalah tetangga Egon Hakim. Dan direktori buku telepon itu kalau administrasi zaman Belanda kita bisa lihat alamatnya tuh pada tahun 1940 disebutkan Egon Hakim berumah di Jalan Terandam nomor 7 yang sekarang kita lihat di atasnya tuh sudah berdiri rumah sakit. Dan kedua, selain tentang rumah Egon Hakim yang disebut di Terandam dalam buku telepon tersebut, sumber lainnya juga banyak menyebut Egon Hakim berumah di Terandam seperti Juir Muhammad dalam memoirnya, terus dalam buku-buku lain gitu ya. Jadi kemungkinan rumah Woworuntu di Terandam ini bukan kemungkinan ya, tapi kita perlu menyelesaikan bengkalai ini dulu. Apakah benar rumah Emma Idam itu adalah rumah Woworuntu pertama, atau rumah Emma Idam itu hanya rumah singgah Soekarno dan itu tidak ada kaitannya dengan Woworuntu, atau mungkin rumah Emma Idam itu mungkin pernah disinggahi juga Woworuntu gitu. Nah, tapi terlepas daripada itu, yang menarik dan bisa jadi pelajaran ke depan, bengkalai atau kabut yang kita mencoba kuak hari ini itu adalah masalah dari yang timbul dari SK Wali Kota tahun 98. Bentar, sebelum kita masuk ke itu, saya mau nanya, apakah ada kemungkinan Soekarno itu tidak hanya di rumah yang sekarang aja? Anggaplah kita sudah benarkan ini rumah yang sudah roboh itu rumah tempatnya Soekarno. Apakah ada kemungkinan lain? Masih ada rumah singgah Soekarno yang lain di Kota Padang ini? Ada kemungkinannya, karena rentang waktu yang lama itu Soekarno tidak menetap di satu tempat gitu kan ya. Dia juga bolak-balik ke Bukit Tinggi, ke Nagari, ke kabupaten ke daerah lain di luar Sumatera Barat, dan ya kita tidak, kalau kita mempersempitnya di satu rumah, nah penelusuran kita akan tertutup gitu. Ya, jadi kalau alih-alih kita membuktikan itu adalah rumah Woworuntu, mungkin kita bisa cari rumah lainnya. Nah, artinya ini rumah ini sudah roboh, sementara kemungkinan ada rumah lain, rumah singgah Soekarno yang lain masih terbuka. Masih ada. Nah, mungkin lebih PR juga bagi jurnalis, bagi sejarawan untuk mana tahu ada rumah lain yang bisa menggantikan keberadaan rumah yang sudah. Tentu kalau kata orang masih sudah jadi bubur gitu. Kita hari ini mungkin meratapi, tapi untuk mengambil pelajaran, dan itu bisa menjadi PR ke depan, karena yang jelas Soekarno tidak hanya di Padang selama 3 bulan atau 5 bulan itu, tapi dia juga di Bukit Tinggi, dan di setiap daerah yang dikunjungi di Sumatera Barat ada cerita menarik gitu. Misalnya singkat saja, misalnya tentang dia mengunjungi ulama di Padang Japang, Syekh Abbas Abdullah. Yang kata orang sila pertama itu, nah itu kan banyak kaitannya. Terus dia pernah singgah juga pernah bertemu juga dengan ulama karismatik Inyak Jambe di Bukit Tinggi, yang di sana kopornya tuh kemalingan gitu kan. Banyak bisa itu banyak ya, sudah ada buku yang menuliskan tentang itu.
sumber primernya kita bisa dari buku Cindy Adam itu, tapi nah ini catatan juga untuk buku Cindy Adam. Buku itu terlalu mungkin Cindy Adam terlalu terpana gitu. Terpukau dengan pesona Bung Karno. Iya, terpukau. Artinya dia tidak meng-cross check detail, misalnya kapan, tanggalnya, atau lokasinya di mana. Atau mungkin dia menganggap Padang ini tidak penting dalam perjalanan Soekarno. Bisa jadi dia juga Soekarno juga, atau mungkin Padang dalam konteks itu Cindy Adam kan menulisnya belakangan gitu kan. Cuma saya balik lagi nih, Bengkalai yang kita kerjakan teman-teman jurnalis coba kuak, kabut-kabut yang coba di kuak ini sebenarnya saya jadi catatannya dari SK Wali Kota tahun 98 itu. Pertama terbukti ya bahwa SK Wali Kota itu salah menyebut nama. Nah itu dia. Ini paling fatal gitu. Fatal. Setelah saya usik telusuri lagi, kesalahan ini ada di tim penetapan atau tim kalau zaman dulu belum ada tim ahli cagar budaya seperti sekarang. Zaman dulu tuh wali kota menginstruksikan nama-nama berikut untuk menginventaris. Jadi nama-nama yang ada itu mungkin bisa dilihat di salinannya nanti di salinan SK itu. Semuanya pejabat gitu. Maksudnya tuh kepala dinas ini, kepala Bapeda ini, kepala bagian sejarah ini gitu kan. Dan tidak ada nama lain misalnya di luar itu tuh yang sejarawan tidak dilibatkan ya. Dan itu membuktikan satu cacat SK Wali Kota pertama tahun 98 itu. Oh ya, satu lagi surat tugasnya itu tahun 97. Jadi tim inventaris ini mungkin kerja efektifnya mungkin nggak sampai 1 tahun gitu kan. Dan catat lainnya itu terbukti dari di daftar 74 cagar budaya tahun 98 itu ditulis nomor satunya itu Kominte Balai Kota Padang kan, ya kan. Yang Kominte itu ejaan apa gitu. Yang jelas kan Gemente Huis gitu kan, rumah balai kota. Ini dieja dengan Kominte gitu. Sampai sekarang namanya ini kan sudah tahun 2023 ya. Nah, apakah daftar cagar budaya Padang yang terakhir paling mutakhir masih menuliskan seperti itu? SK kan berlaku sampai ada apa lagi? Oh, berarti belum ada SK baru. Belum ada SK baru. Okay. Nah, jadi kan itu banyak kesalahan fatal di situ. Nomor 1 Kominte itu disebut adalah balai kota Padang sekarang. Itu didirikan tahun 1900. Artinya juga banyak perkiraan tahun di situ yang meraba-raba gitu. Padahal Balai Kota Padang itu cukup jelas arsipnya kalau itu didirikan tahun 1930-an gitu kan. Dan menurut saya ini wajar teman-teman menyelesaikan PR pejabat-pejabat 20 tahun lalu akhirnya ya seperti ini akhirnya. Jadi kita tidak bisa ya dibilang orang-orang yang sudah hidup pada zaman itu mungkin sebagian sudah sudah tidak bisa kita temui lagi. Jadi ya akhirnya teman-teman ini yang melanjutkan kerja-kerja kebudayaan. Iya, oke. Saya mau ke Yola Sastra. Apakah waktu penelusuran ini tentu kalau sebuah berita kan harus ada konfirmasi dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Pemko Padang ya, Wali Kota Padang ataukah dinas terkait. Nah, ini banyak di publik, apakah itu di media sosial atau di perbincangan di kedai kopi itu mereka menyalahkan Pemko Padang karena dianggap tidak becus. Apalagi rumah ini hanya sekitar 20 langkah kalau kita berjalan kaki dari depan rumah dinas Wali Kota Padang. Ini yang menjadi ironis sebenarnya. Dan ini yang membuat publik akhirnya geram dan ya mengutuk hilangnya rumah Bung Karno ini, rumah singgah Bung Karno ini. Nah, bagaimana tanggapan Pemko Padang waktu itu terkait kasus ini? Dari wawancara pun memang saya dengar tidak tahu karena itu berlangsung cepat katanya. Menurut saya kalau tidak tahu masih wajar tidak tahu. Tapi yang sebenarnya yang saya sayangkan itu sejak itu kan SK berlaku sejak tahun 98. Kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjut. Tahun 2009 terjadi gempa. Tahun 2009 terjadi gempa. Setelah itu tidak ada tindak lanjut, tidak ada upaya menelusuri atau mengecek kondisi cagar-cagar budaya yang ada di Kota Padang. Itu juga dikeluhkan beberapa narasumber saya. Nah, ini justru menjadi jadi penyentil. Justru Pemkot Padang tahu itu bahwa rumah itu cagar budaya setelah rumah itu hancur gitu. Justru itu pas pertama kali saya wawancara, ya
kami tahu itu, tapi Pemkot harus ngecek dulu statusnya gitu. Berarti dia tidak tahu kalau itu cagar budaya gitu. Mungkin saja dia tahu kalau ada penghancuran rumah di situ, tapi dia tidak tahu bahwa rumah yang bertahun-tahun berada di depan rumah wali kota itu adalah berstatus cagar budaya gitu. Padahal SK-nya ada. Ada SK-nya tahun Di website 98. Pemko Padang pun ada. Ya, Tapi dia tidak tahu. tidak tahu kalau itu cagar budaya Aneh gitu. juga. Nah, itu persoalan. Dan salah satu narasumber saya, Prof. Pak Gusti Asnan, sejarawan menyebutkan itu yang sangat disayangkan. Kalau di luar negeri seperti di Jerman itu secara berkala ada petugas yang dari dinas tertentu mengunjungi lokasi-lokasi cagar budaya, menanyakan pemiliknya apa yang bisa dibantu, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini sebelum ada kejadian ini saya perhatikan, ataupun dari perhatian narasumber tidak ada juga ke arah sana. Makanya tidak heran itu cagar budaya yang ada di depan rumah wali kota tidak selamat gitu, karena mungkin mereka tidak tahu bahwa itu statusnya cagar budaya. Apalagi rumah wali kota yang sekarang itu, rumah dinas wali kota itu tidak hanya ditempati oleh wali kota yang sekarang, tapi beberapa wali kota sebelumnya juga sudah ada di sana gitu. Dan sudah beberapa kali juga pergantian wali kota Padang gitu kan. Ya, artinya ya gitulah, sama. Kemudian dari tokoh masyarakat yang saya wawancarai di sana, sebenarnya ada juga persoalan soal administrasi jual beli rumah gitu. Nah, itu. Dari yang statusnya cagar budaya kemudian berpindah tangan ke orang lain, ada kemungkinan keterputusan informasi. Jadi setelah dijual kembali, orang yang membeli itu tidak tahu kalau itu statusnya cagar budaya. Dan orang yang pemilik sekarang. Iya, jadi kan pertama kata keluarga Erna Irdam kalau itu dijual ke wali kota yang sedang menjabat waktu itu. Ya. Nah, dari wali kota, dari pemilik itu pindah ke pemilik lain. Pemilik lain pindah ke pemilik saat ini gitu, Pak Suwinto Dan itu sudah 3 kali berpindah tangan. Dan Pak Suwinto saat diwawancara beberapa wartawan waktu itu saat mengunjungi bekas rumah itu, dia mengaku tidak tahu gitu, tidak tahu kalau itu statusnya cagar budaya. Jadi ada keterputusan informasi dari pemilik ini ke pemilik satunya lagi dan ke pemilik terakhir, bahwa tidak ada keterangan bahwa itu statusnya cagar budaya gitu. Pak Suwinto itu kalau tidak salah dia mengaku sudah dapat izin untuk membangun. Katanya sudah punya izin, punya KRK gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Bahkan setelah terjadi gempa itu tidak ada evaluasi, tidak ada upaya untuk mengecek kondisi-kondisi cagar budaya. Mungkin cagar budaya di Kota Tua Padang mungkin dapat perhatian ya, tapi untuk cagar budaya yang letaknya tersebar jauh dari kawasan Kota Tua mungkin itu tidak terperhatikan. Tapi kata wali kota yang saya baca di beberapa media, jangan heboh-heboh. Jangan heboh-heboh. Ini sebenarnya keberadaan Soekarno di Padang ini kalau menurut saya tidak bisa juga dilepaskan dari sejarah Indonesia. Kalau seandainya Soekarno ini tidak berada di Padang atau diungsikan ke Padang waktu itu, entah bagaimana Indonesia gitu. Nah, ketika misalnya Soekarno tidak jadi ke Padang, terus naik kapal ke Australia dan akhirnya kapal itu tenggelam, bagaimana nasib Indonesia? Apakah Indonesia akan tetap merdeka pada 17 Agustus 1945 atau mungkin masih dijajah Belanda hingga sekarang gitu. Nah, itu persoalan hal yang menarik juga. Jadi kalau menurut saya mungkin apakah ada yang setuju? Ini sebenarnya persoalan rumah Soekarno ini tidak hanya menjadi PR masyarakat Kota Padang tapi dan pemerintah Kota Padang, tapi juga Indonesia. Setuju nggak? Setuju. Sedikit tambahan, Soekarno itu setelah ditangkap diasingkan di ND itu kan, dipindah ke Bengkulu, dia memulai aktivitas politiknya kembali itu di Padang gitu. Dan artinya walaupun pada saat itu Soekarno mengambil sikap berkolaborasi dengan Jepang, kita kan sejarah tidak hitam putih kan. Artinya dia pertama kali setelah dipenjara diasingkan itu, aktivitas politiknya itulah yang ditelurkan atau Padang ini menjadi inkubasinya Soekarno gitu kan.
sebelum akhirnya dia menjadi tokoh nasional yang kita kenal flamboyan atau orang orator ya kan. Dan juga perlu diingat sebenarnya ya. Saya kok jadi narasumber. Silakan. Perlu diingat juga misalnya hubungan Jepang dengan Soekarno itu ya berawal dari Sumatera Barat ini. Iya, karena pertama didukung oleh fakta Sumatera Barat itu, atau lebih tepatnya Bukit Tinggi itu pusat kedudukan Tentara Angkatan Darat Jepang Ya. di Sumatera. Dan secara tidak Sengaja, direncanakan, iya. ya tidak direncanakan. Dia diasingkan di Soekarno Padang. diasingkan ke Padang. Dan Jepang pun bukan diasingkan, datang ke Padang. Nah, Kemudian diselamatkan. Jepang datang ke sini dan Sumatera Barat menjadi markas Jepang. Bertemulah mereka dan ini perjalanan yang panjang sampai 1945. iya, artinya kita pengen nggak sejarah Sumatera Barat ini kita jadikan salah satu titik sentral dalam sejarah Soekarno, atau kita tidak pengen cukup Bung Hatta aja? Nah itu kan pertanyaan besarnya gitu. Dan satu lagi yang menarik nih, saya dari beberapa kawan menyebut yang suka sejarah juga, catatan sejarah atau buku-buku sejarah yang membahas soal masa 42 sampai 45 atau masa pendudukan Jepang di Padang ini minim sekali. Benar? Memang sangat minim karena Padang itu kan salah satu kota tempat berseminya pers ya. Dan memang tahun 42 sampai 45 itu pers itu cuma milik Jepang gitu. Jadi ya wajar gitu. Demikian perbincangan singkat kita, mudah-mudahan banyak yang bisa kita dapat, tidak hanya bagaimana kita memperlihatkan bagaimana respon publik terhadap hilangnya cagar budaya Rumah Singgah Soekarno, tapi juga kita mengetahui bagaimana mungkin ya dalam tanda kutip itu keteledoran atau kealpaan pihak-pihak terkait di Kota Padang atau mungkin Indonesia juga terkait barang atau benda-benda bersejarah. Dan kita tentu saja berharap agar pihak terkait terus menjaga benda-benda bersejarah, cagar-cagar budaya yang ada di daerah masing-masing, sehingga musnahnya rumah singgah Bung Karno di Sumatera Barat di Kota Padang tidak terulang lagi. Demikian dialog interest kali ini, sampai jumpa di dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.